Parah banget sih nih Gramedia ya teman-teman. Masa komik kotor penuh noda kopi gini dijual ya kan? Hmm, tapi bohong. Haha, ini emang desain bukunya kayak gini ya teman-teman. Emang ada noda kopinya. Nah, begitu lihat covernya aja kita udah dikasih vibe kalau ini adalah sebuah catatan yang organik kali ya. Hari ini kita bakalan bahas salah satu karya masterpiece di jagat komik lokal, yaitu Mencari Kopi Flores. Halo teman-teman, balik lagi di channel Jagologi, markasnya para pecinta komik lokal. Anjay, markas nggak tuh ya kan? Nah, buat kamu yang baru mampir, di sini kita rajin banget bahas karya-karya anak bangsa yang kualitasnya bikin kamu bilang, lah ini komik Indo. Bercanda ya. Ya, jadi jangan ragu buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya tuh ya, teman-teman. Jangan lupa juga follow IG kita di jago.logi ya, teman-teman. Biar kita bisa makin akrab ya kan. Nah, oke, mari kita masuk ke bahasannya ya, teman-teman. Kalau kalian perhatiin di bagian atas judul komik ini, ya, ada tulisan kecil ya, a graphic travelogue ya, teman-teman. Mungkin ada yang nanya, Kang, bedanya apa sama komik biasa ya kan? Nah, graphic travelogue itu secara harfiah adalah catatan perjalanan visual. Waduh, paham nggak tuh? Ya, kalau biasanya orang bikin jurnal perjalanan dalam bentuk tulisan gitu ya teman-teman, kayak tulisan perjalanan blog gitu ya. Nah, Mas Bengal Hadian ini melakukannya lewat gambar, teman-teman. Isinya adalah rekaman mentah tentang apa yang dia lihat, siapa yang dia temui, sampai apa yang dia rasain selama di perjalanan. Tapi ya, karena saya ini orangnya nggak mau ribet ya, dan lidah saya sering belibet kalau ngomong istilah asing ya, teman-teman. Jadi, sepakati dulu sebut komik aja sepanjang video ini aja teman-teman, oke? Nah, satu hal yang perlu saya garis bawahi, di sini kalian nggak bakal nemu cerita yang dramatis dan banyak plot twist gitu ya teman-teman. Komik ini bercerita tentang perjalanan nyata Mas Beng menuju Flores. Semuanya dipicu oleh sebuah rasa penasaran yang puitis banget kali ya. Beliau bertanya-tanya, kopi seenak itu tumbuh di tanah seperti apa? Ditanam oleh tangan yang bagaimana? Bicara dalam bahasa apa? Nah, berangkatlah beliau terbang. Wah, udah pagi nih. Sorry. Ya, berangkatlah beliau terbang ke Flores. Lalu kita diajak ngikutin perjalanan dari bandara, naik mobil lewat jalanan Flores yang berkelok-kelok. Tapi pemandangannya juara ya, teman-teman. Sampai akhirnya nyampe ke kebun-kebun kopi di pegunungan. Yang bikin saya betah baca komik ini adalah isinya yang daging banget ya kalau orang-orang sekarang ngomongnya. Karena nggak cuman diajak nyari kopi, tapi kita diajak kenalan sama budaya masyarakat lokal. Kita belajar soal kondisi geografis di sana, kenapa tanah Flores itu spesial buat ditanam kopi. Terus ada juga bahasan sejarah perkebunan kopi yang ternyata udah ada dari zaman kolonialisme Belanda ya teman-teman. Tapi ada satu bagian yang bikin saya termenung, yaitu fakta menyedihkan di baliknya. Ternyata keindahan alam dan kualitas kopi yang mendunia itu enggak selalu berbanding lurus sama kesejahteraan para petaninya. Ini yang saya suka dari gaya bercerita Mas Beng ya teman-teman. Beliau nggak cuman motret yang bagus-bagus aja buat dipamerin, tapi juga berani nunjukin sisi melankolis dan realitas sosial yang ada di sana. Jujur ya teman-teman, buat sebagian orang termasuk saya mungkin belum punya kesempatan atau waktu buat terbang langsung ke Flores dan belusukan ke kebun kopi gitu ya teman-teman. Nah, komik ini tuh jadi semacam jalan pintas ya. Ini adalah cara orang lain buat traveling gitu ya teman-teman. Nah, saya baca komik ini tuh dicicil, nggak sanggup sekali tamat. Bukan karena bosen, tapi karena kebetulan lagi sibuk.
Saya cicil sekitar 3 kali baca kali ya, 3 atau 4 kali baca gitu teman-teman. Dan anehnya, pas sampai di halaman terakhir, saya malah merasa sendu ya kan. Ada rasa sedih karena ya perjalanan saya di buku ini udah selesai gitu. Damn gitu kan. Habis ini kayaknya Faldo ini buat saya nyari karya Beng Rahadian yang judulnya Mencari Kopi Aceh. Ya, biar rasa sendunya ini ada obatnya gitu ya. Izin dulu berarti nanti buat beli komik baru ya. Padahal saya gak mau beli komik dulu buat sekarang ini ya teman-teman. Karena temanya kopi, saya jadi pengen curhat dikit. Saya ini termasuk orang yang bahan bakarnya kopi. Anjay, pertalite, etanol. Nah, apalagi kalau yang butuh fokus tinggi ya teman-teman. Kopi itu udah kayak solusi ajaib biar nggak ngantuk ya. Di depan kantor saya itu ada kedai kopi kecil. Nah, kalau pikiran udah mulai stuck, biasanya saya lari ke sana. Kecik-kecik. Beli, beli kopi gitu kan. Dan semenjak baca komik ini, setiap kali saya menikmati kopi, saya jadi punya rasa respect lebih gitu ya. Saya jadi mikir, oh mungkin biji kopi ini asalnya dari tangan petani yang ramah kayak yang diceritain Mas Beng di komik Mencari Kopi Flores ini ya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan saya dulu soal kenapa rasa kenapa rasa kopi bisa berbeda-beda, gimana cara mereka merawat tanaman kopinya gitu kan. Semuanya kejawab di sini ya dengan cara yang menurut saya ringan ya teman-teman. So, buat kalian yang lagi bosan sama komik yang ceritanya fiksi ya, atau kalian lagi nyari bacaan santai buat nemenin sore hari sambil ngopi, Mencari Kopi Flores ini wajib masuk ke koleksi kalian. Gambarnya khas banget, ceritanya tulus, dan informasinya nambah wawasan. Komik ini masih tersedia di Gramedia ya teman-teman. Jadi kalau yang pengen baca langsung aja datang ke Gramedia. Oke deh teman-teman, kayaknya sekian dulu review dari saya. Kalau kalian punya rekomendasi komik lokal lain yang asik buat dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan share ke grup WhatsApp keluarga ya atau teman-teman ngopi kalian. Saya Rifki dari Jagologi pamit dulu. Mau lanjut ngopi lagi ya. Ini agak flu juga biar flu-nya cepat hilang ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.